mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan memenuhi tugas wawasan budaya, yakni mewawancarai mengenai adat-adat dan kebudayaan yang berada di Bolang Mongondo. Nah, di sini sudah ada narasumber kami, yaitu Kak Mukti Alim Kominta, saya sendiri selaku ketua kelompok Mawarinda Pobela. Selanjutnya teman saya Tria Ani Novriani Satiti, Lili Ernawati, Fatra Yuliana Abdullah, dan yang terakhir Muhammad Faizan Yusuf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu orang Bolang Mongondo untuk mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang berada di Bolang Mongondo. Nah, pertanyaan pertama itu mengenai sistem bahasa. Kira-kira sistem bahasa di Bolang Mongondo itu bagaimana, Kak? Langsung jawab nih. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Bahasa secara bahasa ini adalah istilah atau identitas yang kita ketahui bersama. Seperti kata Bapak Proklamator I.R. Soekarno bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Maka kita sebagai orang Bolang Mongondo, ketika kita punya ciri khas bahasa, maka menunjukkan bangsa kita. Ciri khas bahasa di dalam Bolang Mongondo itu ada banyak. Ada bahasa Bolang Mongondo sebagai bahasa pemersatu, kemudian ada subbahasa. Sub-bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang ada di bagian dalam bahasa pemersatu. Salah satunya itu bahasa Mongondo, bahasa Tuawa atau bahasa Suawa itu masuk dalam kategori bahasa Bolang Mongondo juga. Karena dulu itu Bolang Mongondo dan Gorontalo itu masih ada hubungan kekeluargaan. Kemudian Bolango yang dibawa kerajaan Bolang Uki, kemudian ada bahasa Bintauna, kemudian ada bahasa Kaidipang. Iya. Atau yang berada di pesisir utara dan pesisir selatan seperti tadi Bolang Uki atau Bolango. Selain itu ada juga dialek atau seperti ada Mongondo Lolayan, Mongondo Pasi, Mongondo Dumoga, Mongondo Kotabunan, Mongondo di Lolak, dan di Poigar. Ada ciri khas bahasa, tapi bahasa pemersatunya itu adalah bahasa Bolang Mongondo. Iya. Seperti itu yang saya ketahui terkait bahasa-bahasa apa saja yang ada di Bolang Mongondo. Seperti yang Kak jelaskan bahwa bahasa pemersatunya adalah bahasa Bolang Bolang Mongondo. Ya. Kira-kira Kakak bisa memberikan contoh bahasa Bolang Mongondo itu bagaimana? Contoh moto kita itu diambil dari bahasa pemersatu. Falsafah yang kita anut hari ini yaitu moto Tompiaan, moto Tabian, moto Tanoban, yang artinya saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling mengingatkan. Ya. Itu adalah salah satu bahasa pemersatu yang dulunya waktu masih satu kabupaten Bolang Mongondo, belum pemekaran dari Bolang Mongondo Timur, Bolang Mongondo Selatan, Utara, dan ke kabupaten kota-kota Mobagu, itu menggunakan satu moto yang sama. Setelah sudah ada pemekaran, setiap wilayah daerah sudah ada motonya. Seperti misalnya kalau di Kaidipang atau Bolang Mongondo Utara itu Mopopiana, moto Tanobana dengan apa ini? Mopopompiaan. Itu cuman beda apanya ya, beda aksennya, dialeknya, tapi sama maknanya. Tapi di mana-mana bahasa pemersatu menggunakan bahasa Bolang Mongondo. Oh, oke. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih, Kak. Selanjutnya pertanyaan mengenai sistem pengetahuan yang meliputi kira-kira alam di Bolang Mongondo bagaimana, flora faunanya, ruang dan bilangannya, sifat-sifat dan tingkah laku manusia yang berada di Bolang Mongondo, serta ciri-ciri fisik manusia yang berasal dari Bolang Mongondo. Jawab satu-satu ya. Ya, Kak. Pertama terkait flora dan fauna di Bolang Mongondo. Ya. Kita ketahui bersama bahwa Bolang Mongondo itu adalah surganya Sulawesi, di mana sumber daya alamnya ini kaya akan vegetasi sehingganya provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado dan Gorontalo hampir sebagian mengambil yang ada di wilayah Bolang Mongondo. Terkait flora dan fauna itu bisa kita lihat dalam catatan jejak Taman Nasional Boganina Wartabone yang dulunya itu adalah Taman Nasional Dumogabone. Di situ adalah 80% milik Bolang Mongondo yang melingkupi dari wilayah Suwawa hingga sampai ke wilayah Bolang Mongondo Utara, dan sebagian ada di wilayah Taludaa atau wilayah Bone Bolango atau Bone Pesisir, atau sebagian di wilayah Bolang Mongondo Selatan.
terkait orang-orang dahulu ya. Kalau di zaman pra Bola Mongondo, sebelum jadi Bola Mongondo, itu sifat orang-orang di situ itu nomadem, sering berpindah-pindah tempat. Kemudian dia cara-cara mereka bertahan hidup itu berburu. Jadi istilah bahasa kasarnya itu apa ini ya istilahnya, bacari ikan, bacari hewan-hewan Iya. yang orang memakan dang. Nah, itu kehidupan sosial orang-orang dahulu sebelum Bola Mongondo, masih pra Bola Mongondo. Ya, pengetahuannya mereka ya masih menggunakan konteks alamiah, masih menggunakan persepsi alam, masih dengan cara bertahan hidup, misalnya seperti tadi itu berburu. Iya. Ya, saya kira itu yang saya ketahui. Kalau ciri-ciri fisik orang-orang yang dari Bola Mongondo itu kira-kira bagaimana, Kak? Terkait ciri fisik ya, ciri fisik orang Bola Mongondo sejauh ini kita tidak bisa mengetahui apa ras yang terkandung di dalam orang Bola Mongondo, karena Bola Mongondo ini adalah ras gabungan dari Austronesia, Melanesia, dan Mongolia, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasikan mana orang Bola Mongondo asli. Karena kan kayak gini, kalau orang Jawa bisa kita ketahui ciri khasnya begini. Karena orang Bola Mongondo itu tidak bisa mau dilihat. Ada yang matanya cipit, rambutnya keriting, kemudian badannya kekar, hidungnya pesek, hidungnya mancung, itu tidak bisa diukur. Karena Bola Mongondo itu adalah persilangan gen. Semua ras masuk di situ. Sehingganya ciri fisiknya itu tidak bisa diukur. Kalau dari beberapa literatur seperti catatannya Wilken dan Schwartz dan William dan Ebir, bahwa yang diterjemahkan juga oleh Bapak Hairul Makalalat, bahwa katanya ras orang Bola Mongondo itu ras Filipin, karena di wilayah ujung Sulawesi itu adalah wilayah Sangihe atau Sanger, itu sudah berbatasan dengan Laut Filipin, dan ada bahasa yang sama seperti misalnya tondok, itu bahasa Filipin juga sama artinya, atau pagar, kemudian manuk, ayam, kemudian payoy, padi, kemudian apa juga ya. Jadi dari persamaan fisik dan bahasa ada beberapa persen yang sama dengan Filipina, sehingga itu menjadi data sementara bahwa kita adalah bagian dari orang-orang Filipina. Kan tetapi kalau mau dikaji lagi untuk zaman sekarang sudah terlalu banyak terjadi persilangan gen dan dan perkawinan silang, sehingga tidak bisa lagi diukur yang mana ras asli Bola Mongondo, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan mengenai sistem organisasi kemasyarakatan atau sistem kekerabatan di Bola Mongondo itu bagaimana, Kak? Terkait sistem organisasi kemasyarakatan dan kekerabatan di Bola Mongondo. Jadi dahulu sebelum ada hari ini yang kita kenal dengan Bola Mongondo, itu sistem kemasyarakatannya dulu dia dari tatanan sosialnya, dari pertama itu adalah datu. Kemudian setelah datu adalah datu, punu, kemudian raja, bogani, simpar, nono, yoguat. Jadi itu adalah kelas-kelas sosial masyarakat Bola Mongondo pada waktu itu. Itu kalau kayak sekarang itu adalah gubernur, bupati, camat, hingga masuk ke wilayah-wilayah Sangadi dan RT dan RW. Sistem kemasyarakatannya seperti sekarang, hanya saja dulu masih serba manual. Yang membedakan dulu dengan sekarang, masih serba manual, yang ya pastilah kalau yang dulu itu punya KTP, yang dulu tidak punya KTP, kalau sekarang ada sama. Yang masih terbawa sampai sekarang itu adalah sistem Pogogutat Motor Adi, atau kemudian ada Moposad, gotong royong, budaya gotong royong, dengan apa lagi ini ya Pogogutat Motor Adi, Moposad, dan ya kurang lebih itu yang saya ketahui yang masih terbawa dari zaman dulu hingga sampai sekarang. Jadi yang terbawa dari zaman dulu tuh hingga sekarang itu seperti Mogutat Motor Adi dengan Momosad itu. Ya, Momosad. Oke. Selanjutnya mengenai sistem teknologi atau peralatan dan perlengkapan hidup orang-orang yang berada di Bola Mongondo, seperti alat-alat produksi, senjata, wadah, pakaian dan perhiasan, serta makanan-makanan yang berada di Bola Mongondo. Kira-kira itu bagaimana, Kak? Yang zaman dulu ini? Dari zaman dulu hingga sekarang ini bagaimana? Kalau terkait persoalan teknologi ya, kalau saya menafsirnya gini, sebenarnya siapa yang lebih modern, mereka para pendahulu atau kita yang sekarang? Karena buktinya gini, orang-orang dahulu atau para pendahulu kita, leluhur kita dulu itu sudah mengenal namanya sains kuno.
Dulu itu ada namanya yang Mobalia di air, Dang. Mobalia di air atau Mobalia di kupu. Itu kalau sekarang dikembangkan menjadi sains modern, yaitu video call. Jadi sebelum ada sekarang, itu dulu orang-orang dulu sebenarnya hebat. Mobalia di air begitu, di kupu. Itu kan ada, di Gorontalo pun juga ada. Jadi sebenarnya siapa yang lebih modern? Dorang dulu atau torang? Kalau mau dilihat, bahkan ada bangunan-bangunan kokoh yang tidak rubuh sampai sekarang dibandingkan arsitek-arsitek sekarang yang membuat gedung-gedung tapi cuma bertahan berapa tahun. Jadi siapa sebenarnya yang lebih maju? Sementara dulu alat-alatnya kalau mau dipikir tidak secanggih sekarang. Tidak ada bantuan-bantuan dari Jepang, Cina dan lain-lain hal sebagainya. Sehingganya kalau mau dilihat, saya alat-alat yang ada untuk berburu itu ya tumbak, batu, yang kemudian apa ini? Kalau bahasa Mongondo orang bilang sinangke atau sabel, itu alat-alat bertahan pada waktu itu, teknologi yang mereka gunakan pada waktu itu. Kalau sekarang kan ya serba gadget, serba Android, yang apa-apa langsung bisa diakses. Saya kira itu yang saya ketahui terkait teknologi dulu dan sekarang. Kalau untuk pakaian dan perhiasan orang-orang Bolang Mongondo yang dari dulu sampai dengan sekarang itu bagaimana, Kak? Terkait pakaian ya, kalau terkait pakaian, kalau dilihat dari segi etika dan estetika, kayaknya dulu itu masih menjaga tahta kehormatan. Salah satunya itu pakaian adat. Sehingganya kalau dikaitkan dengan sekarang, ada sebagian juga yang lebih Islami, lebih religius, katakanlah sudah berhijab. Dulu meskipun belum hijab, tapi terjaga etika dan estetika dalam menggunakan pakaian, tidak sembarang pakai pakaian. Ada hal-hal tertentu menggunakan pakaian, misalnya dari kelas-kelas datu, kelas kongian, kelas jogugu, itu ada orang-orang tertentu menggunakan pakaian, tidak sembarang pakaian, seperti itu. Oh, berarti pada zaman dulu itu pakaiannya disesuaikan Iya. dengan status sosial Iya, status orang yang ada di sosial. Bolang Mongondo tersebut. Selanjutnya untuk alat transportasi orang Bolang Mongondo itu dulunya bagaimana, Kak? Kalau alat transportasi, jangankan di Bolang Mongondo, hampir seluruh wilayah Sulawesi itu menggunakan kuda, dan kemudian ada juga apa namanya, yang istilahnya ini perangan, Dang, orang bilang menggunakan kuda dan sapi. Kuda dan sapi untuk digunakan misalnya akses dari wilayah utara ke selatan, selatan ke utara, dari Bolang Mongondo ke Gorontalo, dari Gorontalo ke Bolang Mongondo, itu masih menggunakan itu. Selain itu juga ada rakit atau perahu yang kita kenal hari ini, yang itu digunakan di wilayah pesisir, seperti itu. Iya. Selanjutnya pertanyaan mengenai sistem ekonomi yang berada di Bolang Mongondo, misalkan sistem mata pencaharian, entah itu berburu, meramu, bertani atau beternak. Kira-kira dari dulu itu orang Bolang Mongondo itu dominannya kalau misalkan dalam sistem ekonomi itu cara pencahariannya bagaimana? Apakah dengan cara berburu atau meramu, bertani atau beternak? Terkait cara perekonomian orang-orang dahulu ya, dulu itu tergantung wilayah yang ada. Di wilayah pesisir ya bernelayan, di wilayah pedalaman pegunungan ya bertani dan berburu. Dulu terkait sistem perekonomian ada sistem barter, tukar barang. Oh iya. Ya, antara orang gunung di orang pantai. Misalnya ikan tukar sayur, sayur tukar ikan. Jadi itu kebiasaan orang dulu. Jangankan di Bolang Mongondo, di wilayah-wilayah Sulawesi lain juga begitu. Seperti itu. Berburu itu adalah ciri khas orang Celebes, orang Sulawesi. Jangan di Bolang Mongondo. Karena dulu itu untuk bertahan hidup ya itu survive istilahnya. Survive istilah. Jadi berburu itu adalah apa namanya? Salah satu ciri khas orang-orang dulu. Seperti misalnya kalau misalnya ada asap itu sebagai istilahnya itu kode ya, bahwa di situ ada orang bahwa ada yang menghuni di situ. Jadi asap itu adalah tanda bahwa ada orang. Arti di situ ada yang pernah berburu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan mengenai sistem religi atau agama dan aliran-aliran kepercayaan yang berada di Bolang Mongondo. Ya, terkait agama ya, jauh sebelum datangnya Islam Kristen, agama yang pertama dianut leluhur kita itu ada namanya agama Kitogi Kawasa. Mereka meyakini ada sesuatu yang memiliki mereka, atau dalam artian Ompu Duwata, atau kalau bahasa akademisinya itu animisme, dinamisme, shamanisme.
Jadi masih meyakini roh-roh dewata pada waktu itu, akan tetapi tidak keluar pada konteks Islam. Mereka sudah Islam tapi baru dalam nilainya, tapi belum Islam tauhid, belum asyhadu alla ilaha illallah, belum asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah Islam tapi belum syahadat, baru nilai-nilainya. Seperti tadi, 3 moto itu adalah sifat-sifat Allah. Moto tompian, moto tabian, moto tanoban. Moto tompian itu kan kalau diartikan sebagai bahasa Indonesia adalah yang maha mengasihi, adalah Ar-Rahman. Kemudian moto tabian yang maha menyayang, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah nama asma-asma Allah yang kemudian diterapkan oleh leluhur kita pada waktu itu. Jadi jauh sebelum datangnya Islam itu sudah ada, sebenarnya sudah Islam tapi baru-baru dalam bentuk nilai. Itu dia. Jadi masih agama Hitogi atau Otatogi kalau orang pesisir utara bilang, atau animisme seperti itu. Oke. Terakhir mengenai sistem kesenian yang berada di Bolang Mongondo, contohnya seperti seni suara atau seni musik, seni sastranya bagaimana, seni rupanya, seni tarinya itu bagaimana, karya-karya yang dari Bolang Mongondo itu bagaimana kira-kira Kak? Terkait seni tari karya musik, kalau terkait yang sejauh saya ketahui seni tari karya musik ada beberapa juga yang diadopsi dari entah itu dari Bugis Makassar atau Ternate, seperti karena sejauh ini belum diketahui siapa yang yang punya asli kulintang. Ini kan di Bali juga ada, kemudian ada satu musik asli, apa ini nama musiknya ini, itu di Bilalang masih sempat dimainkan yang dari bambu itu, kita lupa DP nama itu apa, DP nama ini itu yang masih yang saya ketahui yang asli. Selain itu entah itu diadopsi karena dulu itu ada pengaruh suku-suku lain yang datang di wilayah Bolang Mongondo, baik itu dari Gorontalo, Makassar, Bugis, Minahasa, yang kemudian saling beradopsi, dan masuknya Islam juga kan membawa musik. Jadi ya ada pengaruh musik di situ seperti ini gambus, baru nih rabana. Itu dia. Iya. Kalau untuk mengenai tarian-tarian yang berada di Bolang Mongondo yang memang asli dari Bolang Mongondo itu kira-kira tarian apa Kak? Tarian yang asli ini tari motayok. Itu masih sakral. Itu diadopsi dari cara mengobati. Cara mengobati kampung ya istilahnya itu. Kalau selain itu juga ada tuitan, kemudian kalau kabela ini kayaknya tari kreasi, tinggal dibuat begitu untuk mengenang kurang tahu tari kabela ini, tapi yang masih asli ini motayok. Oh berarti tarian tuitan dengan kabela itu bukan asli dari Gorontalo, tapi itu hanya tari yang dikreasikan begitu atau bagaimana? Bukan asli Gorontalo tapi tarian Bolang Mongondo. Maksudnya itu? Iya. Iya, tuitan itu adalah tari perang menyambut kedatangan tamu yang hari ini digunakan untuk menyambut kedatangan orang-orang besar. Tuitan itu tari perang. Kalau kabela ini ya sama juga menyambut tamu yang menceritakan tentang memama, nih seorang memakan siri dengan pinang ini. Memama itu ya kabela. Kemudian ada juga tari-tari kreasi lain seperti tari motomu. Di situ sudah ada tari mokoyut, tari kalibombang, tari dana-dana, tari tuitan. Tari-tari itu kemudian dikolaborasikan. Sejauh yang saya tahu yang asli ini masih tari motayok, karena itu memang langsung dimasuki oleh roh-roh dewata pada waktu itu. Itu yang masih asli. Oke, kalau mengenai seni musik, kira-kira lagu-lagu yang masih asli dari Bolang Mongondo itu lagu-lagu apa Kak? Kalau untuk mengukur asli semuanya asli, tetapi sudah bukan bahasanya dulu lagi. Bahasa kan jauh sebelum ada bahasa hari ini juga ada bahasa Mongondo purba sebenarnya, yang dialeknya tidak lagi kita ketahui seperti sekarang ini. Ada bahasa Mongondo tua seperti yang digunakan dalam tari motayok itu sebenarnya ada diiringi juga dengan musik-musik yang masih lebih yang tua. Kalau lagu-lagu yang sekarang ini ya asli yang diciptakan oleh almarhum ya Bernard Ginupit, seperti ini Tobatu Ripu, Morawoy, Tano-Tanobon, Posili-silik, Batondon, itu asli orang juga Bolang Mongondo yang menciptakan seperti itu.
Kira-kira kalau di Bolang Mongondo itu ada lagu semacam lagu identitas lagu macam kalau misalkan Indonesia kan lagu nasionalnya Indonesia Raya. Nah, kalau di Bolang Mongondo itu lagunya kira-kira lagu apa? Identitasnya itu biasa kalau digunakan di tiap ada upacara-upacara Iya, begitu. iya, begitu. Biasa dibawakan itu yang sering yang saya pernah dengar dan sering juga didengar itu Tobatul Ripu. Itu menceritakan persatuan di dalam daerah. Itu lagu nasionalismenya Tobatul Ripu. Itu dia. Oke, baiklah Kak, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Mungkin hanya itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan atau bisa saya tanyakan kepada Kakak. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Kak. Baiklah, itu tadilah penjelasan mengenai adat-adat dan kebudayaan yang berada di Bolang Mongondo. Saya Mawarda Pobela, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dega Natua Syukur Manto.